海賊王になる男だ。Diawali dengan melanjutkan prahara yang terjadi dengan grupnya Luffy. Dengan wajah yang sangat kesal, Bonnie berteriak ke arah Vegapunk dan bertanya mengenai kepalanya yang terlihat sudah berubah bentuk. Padahal yang Bonnie ketahui, kepala Vegapunk bentuknya mirip seperti buah zakar. Lampu bohlam raksasa. Vegapunk dengan entengnya menjawab karena kepalanya terus saja bertambah besar, maka dia memotong kepalanya. Bonnie semakin kesal karena jawaban dari Vegapunk tadi seperti halnya semudah memangkas rambut. Vegapunk, Luffy, dan Chopper kembali mendarat di tanah. Vegapunk kembali menjelaskan ketika dia terakhir bertemu dengan Bonnie. Memang saat itu tingginya sudah sama seperti seorang raksasa. Jinbe juga pernah mendengar rumor jika Vegapunk adalah pria yang besar. Bonnie membenarkan perkataan Jinbe. Bahkan dia berkata Vegapunk seharusnya seperti balon udara. Semua itu terjadi karena aku memakan buah iblis. Ucap Vegapunk sambil keselimpet lidahnya ketika dia menyebutkan nama buah iblisnya. Vegapunk menjelaskan dirinya adalah manusia otak karena dia telah memakan buah iblis otak Nomi. Dengan itu, Vegapunk dapat mengingat setiap detail kecil pengetahuan. Otaknya akan semakin besar dan besar dengan bertambahnya informasi yang dia dapatkan. Bagaimanapun juga, Vegapunk dilahirkan sebagai seorang jenius dengan kapasitas data yang tak terbatas di otaknya. Vegapunk berkata otaknya telah tumbuh menjadi otak terbesar di dunia dan sampai saat ini masih terus bertumbuh. Luffy sang Bakasencho menyaksikan perkataan dari Vegapunk karena Luffy tidak melihat perubahan sama sekali di kepala Vegapunk. Chopper sangat terkesima dengan Vegapunk. Dia menanyakan apakah Vegapunk juga mengetahui pengetahuan tentang ilmu pengobatan. Vegapunk mengiyakan pertanyaan Chopper dan hal itu membuat Chopper semakin terkesima padanya. Bakasencho kembali berulah. Dengan kepandaiannya yang seadanya, dia bertanya pada Vegapunk, "Pak Tua, kau memotong kepalamu. Apakah itu berarti sekarang kau menjadi bodoh?" "Jangan meremehkan sang jenius ini, kau anak nakal sialan," teriak Vegapunk. Dia kemudian menjelaskan apel yang ada di atas kepalanya adalah sebuah antena. Vegapunk kemudian meminta grup Luffy untuk melihat bagian atas pulau, tepatnya di bagian belakang telur raksasa. Di sana ada pang record yang tertulis di atasnya. Ternyata lokasi itu adalah tempat penyimpanan untuk otak-otak milik Dr. Vegapunk. Luffy tak mempercayainya karena hal itu sangatlah membagongkan. Vegapunk kembali menjelaskan jika dia terpisah jauh, antena tersebut akan menghubungkannya dengan pang record melalui gelombang psikis. Jadi tidak ada masalah. Vegapunk lalu menyinggung tentang seorang gadis bernama Vegapunk yang sebelumnya ditemui oleh Luffy dan yang lainnya. Vegapunk menjelaskan bahwa gadis tadi adalah salah satu klon miliknya dan ada 6 dari mereka di pulau ini. Luffy yang mendengarnya menganggap Vegapunk adalah seorang ninja. Vegapunk kembali berkata, masing-masing dari kloningannya memiliki keahliannya sendiri-sendiri. Dan jika keenamnya dikumpulkan, mereka akan memiliki kepribadian yang utuh milik Dr. Vegapunk. Namun dengan seperti itu, Vegapunk mendapatkan kemampuan untuk bekerja lebih cepat. Luffy kembali kebingungan dengan penjelasan dari Vegapunk. Dr. Vegapunk kembali menjelaskan, itu artinya, sekali sehari dia harus menyinkronkan pengalaman dan pengetahuan dari ke-6 kloningannya melalui pang record. Kepribadian dan tugas mereka berbeda, tetapi masing-masing pengalaman dari mereka sangatlah berharga. Jinbe mencoba mencerna penjelasan dari Vegapunk dan menyimpulkan jika para kloningannya berbagi otak yang sama dengan Vegapunk, dan konsep itu masih belum bisa dimengerti oleh Jinbe. Vegapunk memberikan penjelasan singkat dan menyuruh mereka menganggap saja dia dan kloningannya seperti menggunakan perpustakaan yang sama. Vegapunk berharap jika setiap orang di dunia dapat mengakses otak miliknya, dan itu artinya semua umat manusia bisa memperoleh pengetahuan milik Vegapunk. Selain itu, dia juga ingin semua orang secara timbal balik dapat memperbaharui pang record, sehingga dia dapat menciptakan lautan pengetahuan yang jauh melampaui otaknya saat ini. Dan harapan terbesarnya, otak-otak miliknya suatu hari nanti akan dapat berbagi dengan seluruh umat manusia. Chopper sangat antusias. Dia bertanya jika itu terjadi, maka dia bisa mempelajari ilmu pengobatan dari seluruh dunia. "Yap," ucap Vegapunk. Namun Jinbe mencoba memberitahukan efek negatif dari pemikiran Vegapunk tersebut.
karena bisa-bisa seseorang dapat memasukkan informasi yang bias ke dalam pang record nantinya. Vegapunk mengapresiasi pemikiran tajam milik Jinbe. Dia berkata jika ilmu pengetahuan tidak dapat bergerak jika mereka khawatir tentang hal itu. Pepek 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 pepek, ucap Vegapunk sembari tertawa. Mendengar semua itu, Bonnie semakin kesal karena Vegapunk memang tak pernah berubah. Dia selalu mengorbankan apapun demi ilmu pengetahuan. Dan itulah mengapa Vegapunk tega menjadikan Kuma sebagai senjata tempur yang tak memiliki emosi. Bonnie kemudian menodongkan lightsaber yang sebelumnya dia temukan ke leher Vegapunk. Vegapunk meminta Bonnie untuk menghentikan aksinya karena lightsaber yang dipegangnya adalah produk gagal. Namun Bonnie tak mempercayainya karena dia baru saja menguji ketajaman dari pedang tersebut. Bonnie berteriak dan meminta Vegapunk untuk mengubah kembali ayahnya. Jika tidak, maka Bonnie akan membuatnya meninggoy. Jinbe memperingati Bonnie agar dia tak berlaku gegabah karena nantinya Bonnie akan mendapatkan musuh yang tak bisa dia bayangkan. Vegapunk meminta Bonnie untuk mematikan pedang cahaya tersebut karena cahaya dari pedang tersebut dapat menarik serangga untuk berdatangan. Wajah Bonnie terlihat sangat panik setelah melihat kerumunan serangga yang berterbangan ke arahnya. Bonnie akhirnya pingsan. Luffy malah memperlihatkan kumbang rusa raksasa pada Bonnie. Chopper memarahi Luffy karena Luffy tak mengkhawatirkan Bonnie yang sedang pingsan. Lagi pula kumbang rusa yang dipegang oleh Luffy tidaklah besar. Vegapunk berkata jika alasan Bonnie ingin membunuhnya sangatlah masuk akal. Untungnya senjata yang dibawa oleh Bonnie adalah produk gagal. Vegapunk kemudian bertanya pada Luffy mengenai negeri Wano karena dia mendengarkan rumor adanya naga lain selain Kaido. Luffy langsung konak dan mengetahui yang dimaksud Vegapunk adalah Momonosuke. Vegapunk berkata jika itu adalah buah iblis gagal yang dia tinggalkan di Pang Hazard dan sepertinya orang itu sudah memakannya. Luffy masih belum percaya jika buah iblis buatan yang dimakan oleh Momo adalah produk gagal. Vegapunk menjelaskan buah iblis artifisial tersebut dibuat dengan sejumlah besar dana penelitian selama 20 tahun dari lineage factor milik Kaido. Namun Vegapunk memastikan jika pertumbuhannya tidak akan sama dengan buah aslinya. Luffy pun menyadari itulah mengapa si bocah mesum bisa berubah menjadi naga seperti Kaido. Namun Luffy berpikir buah iblis buatan Vegapunk itu sukses karena Momo bisa mengeluarkan nafas api dan dia sangat kuat. Bahkan sekarang Momo menjadi dewa penjaga untuk Wano Kuni. Luffy sangat terkesima setelah mengetahui Vegapunk lah yang telah membuat buah iblis tersebut. Vegapunk kemudian menanyakan warna dari naga tersebut. Merah muda, ucap Luffy. Kau lihat, itu adalah kegagalan besar, ucap Vegapunk. Luffy masih tidak percaya jika itu sebuah kegagalan. Jinbe akhirnya sadar jika Vegapunk adalah seorang yang jenius dan juga perfeksionis. Luffy kemudian bertanya mengenai robot raksasa yang ada di hadapannya. Dia meminta Vegapunk untuk menggerakkannya karena dia mengira robot tersebut juga buatan Vegapunk. Vegapunk berkata robot itu bukanlah ciptaannya. Robot logam raksasa legendaris itu sebenarnya telah menyerang Mary Joyce pada 200 tahun yang lalu. Selain itu, Vegapunk menjelaskan jika robot itu diciptakan sekitar 900 tahun yang lalu. Luffy menyaksikan informasi yang dijelaskan oleh Vegapunk. Vegapunk juga belum mengetahui alasan pembuatan robot tersebut. Vegapunk berkata jika tidak terjadi kerusakan di Mary Joyce karena robot itu kehabisan energi sebelum dia mengacau. Para peneliti saat itu terkejut dengan ilmu pengetahuan yang tidak diketahui dari robot tersebut dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya atau apa yang coba dilakukan oleh robot itu. Namun pihak pemerintah dunia memerintahkan untuk menghancurkan total robot itu. Tetapi karena keingintahuan mereka, para peneliti tidak melakukan hal itu. Vegapunk mengatakan robot itu masih ada di sini karena informasinya diturunkan dari generasi ke generasi oleh para peneliti dan pemerintah dunia tidak tahu keberadaannya. Vegapunk lega karena Luffy dan yang lainnya datang kemari. Dia juga menanyakan mengenai dinding besar yang dijadikan sebagai pintu masuk ke pulau ini. Luffy menjawab dia masuk melalui atas dinding tersebut. Chopper kesal mendengar jawaban Luffy, padahal mereka nyasar dan tidak masuk melalui dinding tersebut. Mendengar hal itu, Vegapunk meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Jin kemudian berpindah ke Vegapunk Saka dan grupnya Robin. Mereka ternyata juga sedang menyaksikan robot kuno tersebut melalui layar. Robin berkata jika 200 tahun yang lalu merupakan tahun yang sama ketika diskriminasi terhadap kaum manusia ikan dimulai. Franky berasumsi jika robot tersebut ke Marijoa dengan cara memanjat red light.
Saka juga tidak tahu persis kejadiannya dan mungkin memang hal itu yang robot tersebut lakukan. Saka kemudian berkata jika mereka menciptakan Vega Force 01 berdasarkan dari semua yang mereka pelajari dari robot kuno tersebut. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa Saka tiru dari robot itu. Dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Vegapunk, bahkan Saka tak percaya jika mesin itu dibuat saat